Oke, selamat siang semuanya. Suara saya jelas nggak ya? Selamat siang Pak, jelas Pak. Pak, jelas Oke, Pak. karena earphone saya yang biasanya saya pakai rusak ya, jadi saya ini pakai mic laptop. Ya barangkali suaranya mungkin kurang gimana gitu. Ya, selama masih jelas ya sudah nggak apa-apa. Oke, eh, kita lanjutin ya materinya. Ini kita masuk pertemuan ketiga. Nah, hari ini kita sudah masuk ke ini ya, Android Studio ya. Jadi materi hari ini adalah tentang ini pengenalan Android Studio ya. Untuk IDE-nya sebenarnya nggak hanya Android Studio ya. Kalian kalau mau pakai VS Code bisa ya VS Code. Cuman plugin yang diinstal lumayan banyak ya. Saya nggak hafal karena saya nggak pernah pakai VS Code ya. Eh, VS Code Android. Nah nih bagi yang mau ini ada tutorialnya. Tapi ya itu saya nggak pernah coba sih kalau pakai VS Code. Ya itu nanti bisa cari sendiri lah ya. Oke, kalau yang di modul dan yang saya pakai semuanya Android Studio ya. Cuman mungkin barangkali kalian nggak mau nginstal apa IDE terlalu banyak ya. Kalau VS Code kan mungkin di tempat kalian sudah ada ya, karena kan untuk mata kuliah yang lain programming mungkin kebanyakan pakai VS Code. Nah, jadi mungkin daripada harus install lagi itu apa namanya untuk Android-nya mungkin bisa ikut VS Code gitu. Tapi kalau memang masih ada space ya pakai Android Studio menurut saya sih lebih oke karena ini tools yang disupport sama Android langsung ya, sama Google langsung itu ini gitu. Jadi fiturnya pasti lebih lengkap di sini. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba ya IDE-nya Android Studio dan targetnya sih cuman bikin Hello World aja ya, nggak muluk-muluk, cuman sampai Hello World gitu. Oke, nah ini mungkin langsung saya cobain aja ya. Saya buka Android Studio. Ini isinya sih nggak ada teorinya ya, langsung ke ini, langsung nyoba-nyoba gitu ya. Jadi langsung saya praktekin aja. Nah ini tampilannya Android Studio ya. Karena saya pakai apa? Theme-nya ini dark mode ya, jadi warnanya hitam ya. Tapi aslinya sih sebenarnya kayak gini ya, abu-abu cerah gitu aslinya. Oke, kemudian, nah ini sebenarnya di sebelah kiri ada tampilan ini, daftar project yang sudah pernah kalian buat ya, terakhir dipakai yang mana, gitu. Kemudian, ya ini standar sih, bikin project baru. Nah ini kebetulan kan, saya kan install plugin untuk Flutter ya, kalau di tempat kalian mungkin ini nggak ada ya, yang menunya ini. Jadi Android Studio itu juga sebenarnya bisa ditambahin plugin macam-macam ya. Jadi kalian bisa buka ini, configure, terus kemudian nah ini plugin ya gitu, termasuk ada ini plugin untuk online course juga. Jadi kalian di Android Studio nanti kalian bisa langsung belajar programming di sini ya. Nanti di IDE-nya tuh kalian bisa ngerjain soal ya, suruh melengkapi source code gitu, nanti akan langsung dicek ini source code-nya bener apa salah gitu. Itu ada ya, teman saya lupa namanya, saya pernah pakai soalnya buat ngecek isinya kayak apa sih, dan ternyata cukup oke gitu. Jadi ada modelnya, nanti ada berapa 10 atau 20 problems gitu, terus kalian coba benerin satu-satu ya gitu. Nanti kalau jawabannya bener ada centangnya hijau gitu ya, seperti itu. Jadi di Android Studio sebenarnya masih bisa di-extend ya, termasuk ini tadi saya apa namanya untuk bikin ini Flutter ya. Flutter ada yang tahu Flutter apaan? Ada yang pernah dengar nggak Flutter ini? Pernah dengar Ada yang Pak. pernah dengar ya? Pernah dengar. Oh, pernah dengar. Oke, Flutter itu juga semacam framework ya, framework untuk bikin aplikasi mobile. Cuman Flutter itu ditujukan untuk semua platform ya, nggak hanya Android. Meskipun bikinnya pakai Android Studio, tapi Flutter juga ditujukan bisa dikompil untuk iOS juga ya. Gitu. Itu juga punyanya Google ya, Flutter itu ya. Itu. Flutter nih bagi yang tertarik ya. Kalau tertarik ambil mata kuliah pemrograman hybrid ya, itu isinya Flutter. Ini ya. Ini.
gitu. Jadi kalian kalau bikin aplikasi pakai Flutter itu langsung bisa dikompil ke Android, ke iOS ya, langsung ke semuanya. Ya, keren kan? Nah, kenapa nggak belajarnya ini aja? Ya karena di sini kenapa kok kita tetap harus belajar Android native gitu ya? Karena ada banyak keterbatasan yang ada di sini ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana itu nggak bisa dibikin aplikasinya kalau pakai Flutter ya, harus pakai Android native. Nah seperti itu intinya sih begitu. Jadi ya kalau mau bikin aplikasi standar pakai Flutter nggak apa-apa, tapi kalau sudah yang cukup kompleks itu nggak bisa ya, harus dibikin sendiri-sendiri. Kalau Android ya pakai ini Android native ya. Kalau iOS ya harus pakai Xcode ya. Gitu. Oke, nah kita lanjut ya, tadi malah ngomong ke sana kemari. Ini ada banyak menu, tapi sebenarnya yang kita pakai cuma yang ini aja, create new project sama open existing project paling ya. Gitu. Kalau kalian mau ngambil dari GitHub gitu bisa ini ya, get from version control ya. Kalian mau ngeklon gitu, tapi kan jarang ya. Mending ngeklon manual pakai software untuk versioning gitu, nanti terus tinggal di open aja di sini ya. Kalau saya lebih suka gitu. Gitu. Oke, sekarang kita bikin project baru. Nah, ini ada banyak parameter ya ketika kita bikin project baru. Jadi ketika kita bikin project baru itu, nah ini ada beberapa pilihan ya. Defaultnya ya kita bikin aplikasi untuk handphone sama tablet ya. Kalau zaman dulu handphone sama tablet itu dipisah ya. Ada handphone sendiri, ada tablet sendiri. Jadi itu aplikasi yang berbeda. Tapi kalau zaman sekarang itu jadi satu aplikasi ya. Jadi APK-nya itu sama ya. Play Store-nya itu sama gitu. Untuk tablet sama smartphone itu project-nya itu project yang sama gitu. Kalau sekarang, kalau dulu sebenarnya dibedakan ya. Ada yang untuk handphone sendiri, tablet sendiri. Kemudian ini kalau mau bikin untuk smartwatch ya ini nggak banyak pilihan karena ya aplikasinya cuman sederhana karena ya itu ya layoutnya cuman bulat aja gitu sama kotak paling ya. Gitu. Ini jadi kalau kalian mau bikin aplikasi di smartwatch bisa pakai yang ini. Kalau mau bikin aplikasi untuk smart TV bisa pakai yang ini. Ini kalau bikin untuk panel yang ada di mobil ya. Mobilnya panelnya sudah pakai Android, nah itu kalian bisa bikin pakai ini. Cuman saya sendiri belum pernah lihat kalau yang ini ya barangnya. Jadi kan kalau di mobil ada itu pun biasanya pakai tablet ya. Sebenarnya tablet biasa gitu dipasang di mobil. Nah itu saya pernah lihat. Mungkin ini semacam alatnya itu kayak itu ya GPS yang ada layarnya gede tapi OS-nya Android. Nah tapi terus terang saya belum pernah lihat gitu. Nah yang ini Android Things saya juga kurang tahu ya wujud barangnya kayak apa karena belum pernah lihat ya. Saya pernah lihatnya malah Intel itu ada ya, Intel apa ya namanya, pokoknya Intel tuh ngeluarin produk untuk IoT ya gitu. Terus Nvidia juga malah ngeluarin ada ya. Tapi kalau yang Android saya malah belum pernah lihat barangnya ya. Jadi yang dua ini saya terus terang nggak tahu. Kalau yang tiga ini saya tahu ya gitu. Oke, tapi kan kita belajarnya cuma yang ini ya, phone and tablet ya. Nah, ketika bikin aplikasi untuk smartphone itu ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan. Kalau kalian mau pakai bahasa C++ juga bisa nih ya. Siapa tahu ada yang ngefans sama C++ ya. Tapi ini jarang sih. Ini biasanya untuk yang berkaitan sama grafis ya, misalnya game gitu ya. Game Android itu sebagian dibikinnya pakai ini ya, karena lebih efisien memang. Bisa mengakses memori dan lain sebagainya. Oke, nah di antara banyak pilihan ini mungkin kalian bingung ya bikin project pakai yang mana gitu. Tapi kalau saya sendiri itu saya paling sering pakai yang empty ya, yang empty ini. Empty itu nanti project kita itu sudah dikasih satu halaman ya, kurang lebih layoutnya kayak gini mockupnya. Jadi halamannya itu ada headernya sama ada untuk kontennya yang putih ini loh, headernya yang hijau ya, kontennya yang putih. Jadi kita tinggal ngisi kontennya. Paling enggak untuk landing page-nya. Gitu. Kalau yang ini, pilih yang ini kan bisa nih, no activity, itu benar-benar kosong. Kita dikasih project kosong, nggak ada isinya apapun. Nah itu kan saya nggak pernah pakai terus terang malahan yang ini, yang no activity. Karena kan akhirnya kita harus bikin layout basicnya kan, bikin layout basicnya. Nah ujung-ujungnya jadinya yang ini, layout basicnya gitu. Mending dari awal pilih yang ini aja sekalian daripada nanti ribet settingnya ya. Kalau yang ini kan harus setting macam-macam gitu kan, ujung-ujungnya nanti jadinya awalnya kayak gini ya, polos kayak gini awalnya, terus habis itu baru diisi-isi. Ya. Makanya ini saya nggak pernah pakai. Ya.
Nah, kalau yang ini itu sebenarnya dari MT Activity ditambahin beberapa, kayak misalnya ada tombol ini ya, tombol menu, terus ada floating button ya, gitu. Ya, ada beberapa tambahan komponen, terus kemudian sudah pakai fragment juga ya. Gitu. Jadi lebih banyak komponennya kalau yang ini, cuman terus terang kalau saya pribadi kalau kita masih belajar gitu, kayak floating button sama menu ini nggak kepake gitu. Jadi buat apa? Malah manjang-manjangin source code. Jadi source code-nya jadi panjang, nanti kalau kalian baru belajar kan kalian lihat tuh source code-nya ini panjang banget ya, udah bingung duluan. Jadi mending yang ini gitu. Ini apa namanya, source code-nya lebih pendek ya. Karena emang cuma nyiapin template aja tapi belum ada isinya gitu. Jadi kita tinggal ngisi. Kalau yang ini itu sebenarnya ya sama kayak yang ini tadi, cuman nggak ada floating button, terus ini ada menu di bawah ya, bottom navigation ini, gitu. Nah kalau sisanya itu saya hampir nggak pernah pakai ya. Kalau yang 3 ini masih oke lah, masih beberapa kali dipakai, tapi paling sering yang ini ya. Yang 2 ini beberapa kali dipakai. Tapi kalau sisanya ini kayaknya saya hampir nggak pernah pakai ya. Gitu. Karena ini cuma improvement dari yang atas tadi ya. Kayak misalnya login ini ya. Login kan aplikasi pasti rata-rata punya login ya, tapi saya prefer bikin sendiri karena loginnya di sini nggak sesuai. Misalnya loginnya di sini pakainya email sama username, padahal email sama password, padahal saya pengennya username sama password gitu kan udah lain ya. Terus tombolnya nggak kayak gini itu misalnya ya. Jadi mending saya bikin dari nol gitu. Oke, jadi saya pilih yang ini ya, empty activity. Terus kemudian saya next ya. Nah, di sini kita pilih apa namanya? Parameternya ya. Nama projectnya apa sih? Saya bikin hello world gitu ya. Hello world. Nah, kemudian untuk nama package ini biasanya pakai nama domain ya. Jadi kalau kalian punya domain ya, kalian punya domain itu alamat web ya. Jadi kalian misalnya punya atau kerja di perusahaan katakanlah ya. Kerja di perusahaan, misalnya kalian kerja di mana? Traveloka gitu ya. Traveloka.com, kalian jadi programmer Android. Nah, nama package-nya ini adalah com.traveloka gitu. Jadi dibalik dari belakang ya. Kalau misalnya kalian masih mahasiswa UKDW, pengen pakai domainnya UKDW juga bisa ya. Jadi ini tinggal diganti, kan UKDW alamatnya ukdw.ac.id. Nah, berarti dari belakang ya, id.ac.ukdw. Terus kemudian diikuti dengan nama aplikasinya apa. Ya, gitu. Kalau alamat domainnya doang kan ini ya, dibalik ya. Diikuti dengan nama aplikasi. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Kenapa nama package harus kayak gini ya? Kenapa nggak langsung aja seperti ini? Ya. Nah, kenapa kok pakai alamat website? Karena tujuannya nanti ketika dipublish ya, kita pasang ke Play Store, itu package name-nya akan dipakai sebagai ID-nya ya, ID dari aplikasi kita ya. Jadi nanti seandainya nih ada kasus di mana di sana sudah ada aplikasi dengan ID seperti ini ya. ID-nya kayak gini, id.ac.ukdw.helloworld persis gitu. Nah, kita nggak akan bisa upload ya kalau package-nya namanya sama. Gitu. Jadi kita harus ubah. Nah, itulah kenapa alasannya kok pakai domain, karena domain ini kan pasti punya kita gitu loh. Nggak mungkin ada orang luar ya dari kampus lain itu mau pakai domainnya UKDW untuk publish aplikasi ya. Ngapain itu? Nanti aplikasinya dia malah diakui sebagai aplikasinya mahasiswa UKDW misalnya kayak gitu kan, rugi kan orangnya kan, padahal dia bukan dari UKDW itu. Malah yang jadi terkenal namanya UKDW kan gitu. Ya. Ya itulah kenapa alasannya ini biasanya pakai domain, meskipun sebenarnya bebas sih. Mau kalian tulis abc.abc itu ya boleh aja ya, bebas. Tapi disarankan pakai domain. Kayaknya selalu domain sih. Gitu. Oke, kemudian kalau yang ini cuman lokasi apa projectnya di mana. Nah, bahasanya kalian pilih yang Kotlin ya, jangan Java ya. Saya ngajarinya pakai Kotlin soalnya. Kemudian, nah ini berikutnya yang harus disetting adalah minimum SDK. Ya, minimum SDK ini adalah HP apa seri handphone yang paling lawas yang bisa disupport tuh seri berapa sih? Gitu. Ini defaultnya dia kasih Oreo ya. Nah, ini ada informasinya ya di sini ya. Ini selalu update ya. Kalau saya ngeset minimum SDK-nya itu Oreo, maka yang bisa pakai itu sekitar 60,8% perangkat ya. Gitu. Karena yang 40% orang itu pakai di bawahnya Oreo, jadi nggak bisa install aplikasi ini.
Kalau kalian mau pengen support lebih jauh ya tinggal dikurangin aja. Jadi misalnya saya set marshmallow. Nah, ini kalau saya set marshmallow berarti 84,9% orang ya perangkat bisa pakai ya. Ini jumlah perangkat ya. Gitu. Kalau pengen support 100% bisa nggak ya, bisa aja, cari aja yang ini Jelly Bean ini ya. Nah, ini 99,8% ya. Gitu. Di atasnya udah nggak ada ya. Seri apa? Froyo, Gingerbread dan seterusnya ya. Udah dihapus padahal kemarin kayaknya masih ada ya. Oke. Nah, sekarang yang paling rendah tuh versi Jelly Bean ya. Ya, ini masih ada yang pakai ternyata ya. No, 0,6% berarti ya selisihnya ya. Jelly Bean yang 41 nih ya. Oke. Nah, kalau gitu kenapa kok nggak kita bikin pakai versi yang paling tua aja gitu kan? Ini kan lebih gede marketnya ya, 99,8%. Kenapa nggak pakai yang itu aja? Ya. Alasannya adalah source code-nya ya, codingnya jadi lebih susah. Ya. Kalau kita support semakin banyak versi yang kita support itu nanti codingnya akan semakin susah. Ya, masalahnya di situ. Ya, makanya saya nggak rekomen untuk support ke Jelly Bean. Ya, ini gap-nya terlalu jauh, jadi nanti harus pakai if else gitu ya. If versi Oreo, maka source code-nya pakai ini. If versi Marshmallow pakai ini. If Jelly Bean pakai ini. Nah kan kebanyakan kayak gituan gitu loh. Karena kan alurnya kan memang sudah beda gitu loh. Android versi Jelly Bean sama yang sekarang tuh kan udah lain ya, beda jauh gitu. Saya dulu ngerasain karena saya pakai ya. Saya nggak tahu kalau kalian sempat pakai ini nggak ya, Jelly Bean. Jelly Bean ini kayaknya sekitar tahun 2012 ya. 12 13 itu ya, Jelly Bean gitu. Itu udah beda banget sama HP zaman sekarang ya. Alurnya dan lain sebagainya ya. Zaman dulu nggak ada yang namanya permission dan lain sebagainya. Kalau sekarang dikit-dikit permission ya. Aplikasi ini akan mengakses galeri Anda, izinkan atau tolak, nah kayak gitu ya. Itu kan kalau HP sekarang kan kayak gitu. Yang zaman dulu kan nggak pakai kayak gitu kan, nggak pakai permission. Jadi permissionnya itu ditanyakan ketika kita mau install aplikasi. Ya, kita install aplikasi nanti ada itunya, permissionnya apa aja. Ini kalian setuju atau enggak? Ya, kalau setuju ya sudah nanti nggak akan ditanyakan lagi. Gitu. Itu contohnya. Ya, makanya karena alurnya berbeda, maka nanti source code-nya juga harus dibedakan. Nah, kalau saran saya, paling sih pakainya ini ya, mulai Android 6 ini yang nggak jauh berbeda ya. Android 6 ya. Marshmallow ini dibandingkan dengan yang baru-baru nggak terlalu signifikan lah bedanya ya. Gitu. Jadi saran saya pakai yang ini. Kalau mau dinaikin lagi ya nggak apa-apa sih. Ya, Nougat, Oreo ya. Yang jelas ya versi device kalian harus support ya buat ngetes ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang kan kalian masih dalam tahap belajar ya. Kalau belajar ya pakai yang versinya sesuai device kalian aja. Yang penting bisa jalan gitu aja. Ya. Kalau besok udah kerja, nah baru tergantung requirement-nya mau pakai minimalnya yang mana. Gitu. Oke, saya pilih Marshmallow aja ya. Kemudian, nah ini sudah kayaknya itu doang. Kalau sudah ya finish ya. Nah, ketika kalian bikin project pertama kali, itu nanti biasanya downloadnya ada yang sesuatu yang harus di-download ya, yaitu namanya Gradle ya. Ada package, ada modul namanya Gradle, yaitu di-download biasanya agak lumayan lama sih, 10 menit mungkin. Bukan karena internet kalian lambat, tapi memang servernya tuh yang jelek ya, server Gradle-nya. Kadang-kadang itu memang kita cuma dikasihnya tuh kecil ya, bandwidth-nya cuma dikasih berapa puluh kbps itu ya. Padahal internet tempat kita mungkin puluhan mega gitu ya, tapi download Gradle-nya bisa lama karena ya itu servernya itu nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu, saya juga bingung ya. Intinya lama sih, bisa 5-10 menit lah. Tapi kadang-kadang ya cepat juga gitu. Tapi kayaknya lebih sering lambatnya. Oke. Nah, ini karena di tempat saya sudah download ya, sudah download Gradle-nya, jadi nggak perlu download yang baru ya. Gradle-nya itu hanya di-download ketika ada versi yang baru. Ya. Ketika ada Gradle versi baru, maka dia akan download gitu. Gradle itu apa sih? Nah, dari tadi saya ngomong Gradle, tapi saya nggak jelasin ya. Di modul ada nggak ya Gradle? Ini tadi sudah ya. Gradle. Nah, ini. Gradle, ini namanya Gradle.
mengunduh Gradle ya. Jadi pertama kali Android Studio ketika bikin project akan download Gradle ya. Gradle itu sebenarnya semacam kayak tools ya, tools yang dipakai buat ini apa namanya? Kita kan coding pakai Kotlin ya. Kita ini coding pakai Kotlin. Kemudian kan aplikasinya kan harus dikompil ya. Kotlin dikompil kan jadi Java, bener kan? Jadi Java di run ya jadi Java biasa gitu kan. Nah, tapi kok bisa di sini itu ketika source code Kotlin kita dikompil jadilah Java. Nah, setelah jadi Java, entah gimana caranya kok bisa jadi aplikasi Android ya. Java-nya tuh bisa jalan di Android. Padahal kalau kita compile source code Java biasa, kita jalani di Android nggak akan bisa. Ya. Nah, itu semuanya yang ngatur tuh Gradle. Ya. Kita terima beres. Nah, itu fungsinya Gradle. Jadi untuk mengkonfigurasi semua ini, semua project yang ada, semua file yang ada di sini, dibungkus jadi satu, kemudian jadi APK ya. Aplikasi Android itu kan formatnya APK. Ya. Nah, itu tugasnya Gradle. Gitu. Jadi memang perannya cukup penting ya. Oke, nah ini sudah selesai. Tadi saya lupa bilang ya, di sini kan ada tulisan ya. Nah, kalau di sini ada tulisan bla 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 itu artinya setup-nya belum selesai ya, ditunggu aja. Tapi kalau sudah selesai, nah ini sudah hilang ya. Tadi tulisan di sini ada tulisannya macam-macam, kadang download sesuatu, terus tadi ada indexing sesuatu ya dan seterusnya di bawah sini. Ya, tadi saya lupa bilang. Oke, nah ini sudah selesai ya. Kemudian ini anu ya, sudah jadi Hello World ya. Seperti ini. Mungkin kurang besar nggak tulisannya? Bisa kebaca nggak ini? Bisa, Pak. Oh, Saya masih jelas ya? Bisa, Pak. Oke, ya sudah nggak usah saya besarin ya. Oke, ini source code kita ya. Kalau empty activity, tadi kan saya pilih empty activity, hasilnya seperti ini. Kalau kalian pilih yang lain itu source code nanti langsung panjang ya sampai bawah-bawah gitu. Kan kalian jadi bingung ya. Oke, pertama-tama apa yang harus saya jelasin? Folder, oke siap. Di sebelah kiri ini kan ada folder-folder ya. Foldernya tuh dasarnya cuma ada ini, app ya. App. Nah, app kalau kita buka itu ada 3 folder ya. Ini semuanya kepake ya. Ini semuanya kepake. Ya, ada folder manifest, ada folder Java, sama ada folder REST ya. Pertama-tama kita buka dulu yang manifest. Manifest itu isinya hanya satu file ya. Ini nggak bakal nambah sih. Isinya cuma satu file ini aja. Yaitu semacam kayak ini apa? Konfigurasi dasar dari aplikasi kita. Ya, kita coba buka ya. Nah, ini. Konfigurasi dasar itu maksudnya apa? Nah, kayak misalnya kita bikin aplikasi Android itu kan tampilannya ada banyak ya. Ada halaman login, ada halaman register, ada halaman home, halaman about, halamannya banyak banget. Nah, di antara semua halaman itu yang akan di-run pertama kali, yang akan dijalanin pertama kali itu halaman yang mana? Nah, itu akan dikonfigurasi di sini yang saya blok ini. Gitu. Nah, setiap halaman di Android itu disebut sebagai activity ya. Jadi ini activity ini apa namanya? Mewakili satu halaman ya. Lalu yang menandakan bahwa dia akan di-run pertama kali itu yang ini yang saya blok. Intent filter ini. Gitu. Jadi seandainya saya punya activity yang lain ya, saya tinggal bikin di sini ya. Ini kan namanya main activity nih namanya ya. Kemudian saya misalnya katakanlah punya activity yang lain namanya login activity seperti ini kan. Tapi ini merah karena saya nggak punya ya. Jadi pura-puranya gitu. Nah, kalau saya punya halaman baru, saya harus bikin seperti ini ya, activity. Kalau saya punya halaman yang lain lagi, misalnya register ya, saya bikin lagi kayak gini register. Nah, terus apa namanya? Ya ini pokoknya sejumlah halaman. Jadi kalau kalian punya 3 halaman ya hasilnya seperti ini. Ini halaman yang pertama, ini halaman yang kedua, ini halaman yang ketiga. Nah, kemudian seandainya nih halaman login itu mau kalian jadikan halaman yang pertama kali ditampilkan ketika aplikasi dibuka ya. Itu tinggal pindahin aja yang ini, intent filternya ini. Ini saya blok ya. Kemudian saya cut ya. Lalu pindah ke dalam sini ya. Ini formatnya XML ya. XML ya, mirip kayak HTML. Ya, modelnya pakai tag-tag ini ya, pakai kurung lancip ini, terus punya child ya, di dalamnya isinya apa, nah kayak gitu.
Nah, kalau kayak gini posisinya, itu nanti yang akan di-run pertama kali adalah login activity, ya. Gitu. Ya, kalau saya pindah lagi ke sini, ya berarti yang akan di-run pertama kali adalah yang register, halaman register. Gitu. Oke, kita balikin ke sini karena saya nggak punya halaman yang lain ya. Saya hapus, nah seperti ini. Gitu. Oke, itu yang manifest. Sebenarnya isinya cuma konfigurasi yang ini aja sih, yang paling penting. Ya, selain itu, kita di sini juga ngekonfigurasi icon. Ya, icon yang akan ditampilkan di itu loh, di menu HP kalian. Ya. Jadi di HP kalian kan kalau dibuka kan ada aplikasi-aplikasi itu ada icon-iconnya. Nah, icon-iconnya itu nyetingnya di sini. Ya, gitu. Iconnya pakai namanya IC Launcher. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini gambarnya. Nah, yang ini ya, gitu. Yang gambar ini gambar kepala Android ini ya, gitu. Oke, itu ikonnya. Kemudian label ini adalah nama aplikasinya ya. Kalau mau bisa diganti ya. Nah ini kan ada tagnya ya, add string. Nah ini maksudnya apa? Nanti akan saya jelasin ya. Gitu. Termasuk yang ini juga add drawable, add string, add map ya, add style ya. Nah itu ada artinya ya. Oke, kemudian manifest kayaknya cuma itu aja fungsinya ya untuk konfigurasi icon, nama aplikasi, terus ya ini juga icon tapi kalau bentuknya bulat ya. Theme-nya ya, theme dari aplikasinya mau pakai yang mana itu juga di setting di sini ya. Gitu. Ya itu aja mungkin untuk manifest ya sementara. Nanti fungsinya sebenarnya lebih dari itu ya, cuman sambil jalan aja. Oke. Itu folder yang pertama beres ya. Nah, folder yang kedua adalah folder namanya Java. Nah, meskipun bahasanya kita pakai Kotlin, tapi folder itu namanya tetap Java. Nah, itu jangan bingung kalian ya. Karena memang Kotlin-nya nanti akan dikompil jadi Java gitu. Jadi namanya foldernya tetap Java. Dan gini, di dalam folder Java meskipun kita deklarasinya pakai Kotlin, tapi nanti kalau misalnya kita campur ada file-file yang pakai bahasa Java itu juga bisa ya. Itu canggihnya di sini ya. Jadi mungkin kalian kerja tim gitu ya, kerja tim satu kelompok, tapi dalam satu kelompok itu sebagian bisa Kotlin, tapi yang sebagian nggak bisa, bisanya pakai Java, ya nggak masalah, kerja bareng tetap bisa ya, gitu ya. Tinggal bikin source code-nya pakai bahasa sendiri-sendiri ya, satu Kotlin, satu Java, nanti dicampur bisa, gitu. Oke, nah kemudian di folder Java ini ada tiga subfolder ya, namanya sama semua. Nah kalian bisa abaikan yang ini ada tanda kurungnya ya, Android test sama apa namanya tes doang ya. Ini sebenarnya folder ini dipakai untuk testing ya, unit testing ya, itu pakai ini ya, sama yang ini dua ini untuk testing. Jadi ini sebenarnya nggak kepake ya, karena cuma buat testing keperluannya. Jadi nah ini yang satu instrumental instrumen test, yang satu unit test ya, gitu. Jadi untuk automation testing itu loh. Nanti kalau masih sempat sih di pertemuan terakhir saya ajarin ya. Gitu. Tapi ya cuman sekilas aja karena kan sebenarnya kalau untuk testing ada mata kuliahnya sendiri ya, test engineer, di sana lebih fokus ya untuk testingnya itu. Ya. Nah di sini kan kita fokusnya coding bikin aplikasinya. Nah jadi folder yang kita pakai itu sebenarnya cuma folder yang ini ya, yang isinya nama package dan nggak ada embel-embel di belakangnya. Nah ini yang kita pakai sebenarnya cuma yang ini aja foldernya. Di sini ada satu halaman. Nah tadi saya bilang yang namanya halaman itu selalu dinamai belakangnya pakai kata activity ya, aturannya begitu ya. Nah setelah dibuka ya ini isinya ya, ini isi source code-nya gitu. Oke, kita lihat strukturnya ya. Jadi kalau misalnya saya bikin halaman login gitu ya, maka nama halamannya harus login activity ya. Ya nggak harus sih sebenarnya, tapi itu udah aturan umum gitu loh, dan semua orang melakukannya gitu. Meskipun kita nggak harus pakai kata activity juga nggak masalah ya. Tapi ya sebaiknya pakailah gitu. Jadi ini biasanya namanya login activity gitu ya, atau register activity gitu. Oke, saya ganti. Nah ini main ya, main activity. Nah kemudian yang namanya activity itu harus extend ya. Nah di Kotlin itu caranya extend seperti ini ya, pakai titik 2. Kalau di Java kan pakai ini ya, keyword extend kan gitu kan. Tapi kalau di Kotlin itu tinggal pakai titik 2 seperti ini ya. Kayak gini. Nah, kemarin kayaknya kita sudah sempat belajar juga ya untuk extend ya.
seperti ini. Ini extend ke kelas namanya add_complete_activity ya. Dan ini langsung panggil konstruktor. Kebetulan konstruktornya kosong, jadi nggak usah dikirimin apa-apa. Gitu. Nah, di dalam sebuah activity itu ada satu metode yang wajib di-override. Nah, di Kotlin itu kalau kalian mau nge-override metode itu harus dikasih kata override gini ya. Kalau ini saya hapus ya tanpa ada tulisan override ya, ini saya hapus, maka function onCreate ini akan dianggap sebagai function biasa ya, function yang kita bikin sendiri gitu. Jadi kalau kita pengen menandakan bahwa dia itu adalah function yang di-override dari induknya, kita harus tambahin seperti ini. Beda dengan di Java ya, kalau Java otomatis ya, kita cuma tinggal tulis aja di turunannya nama fungsinya apa ya, yang sama dengan di induknya, ya udah itu otomatis override. Tapi kalau di Kotlin enggak ya, Kotlin harus dikasih penjelasan seperti ini, override gitu. Seperti itu. Nah, ini metode yang wajib di override adalah onCreate. Ini wajib ya, wajib di override. Karena merupakan ini apa namanya abstrak method ya. Jadi harus di override gitu. Kalau enggak bakal bisa jalan ya, pasti error ya, pasti dijamin error. Nah, ketika mengoverride ini, mengoverride apa onCreate itu kita harus ini ya, manggil onCreate yang ada di induknya ya. Pertama itu ini super ini kan wajib ya, wajib kalau kita apa namanya mengoverride, dan ini harus di paling atas ya. Jadi bisa diabaikan aja, pokoknya ini selalu kayak gini ya. Nah, baris berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih tampilan ya, UI-nya, file UI-nya yang mau yang ditampilkan tuh yang mana gitu. Nah, ini nama filenya adalah activity_main. Gitu. Nah, sekarang filenya ada di mana? Nah, filenya itu ada di folder yang terakhir, folder res ini. Folder res itu singkatan dari resource ya, resource. Jadi semua resource ada di sini. Mulai dari tampilan ya, UI itu semua di sini ya, file-file UI kalau di web ya kayak HTML gitu ya, file-file HTML-nya semua di sini. Terus kemudian gambar-gambar, suara, terus ya semua yang berhubungan dengan aset itu ada di sini ya. Kita buka. Nah, ini pada dasarnya hanya ada 4 folder ya, folder drawable, layout, mipmap, sama values ya. Oke, kita buka dulu yang layout ya. Layout ini adalah folder tampilan ya, folder file tampilan ya. Kalau kita buka, nah ini jadi muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti main activity ini dia kan akan manggil file namanya activity_main. Nah ini filenya ya, file activity_main.xml. Cuman kalau manggil di sini itu nggak perlu nyebutin ekstensinya ya, cuman namanya aja. Ya, itu otomatis akan mengacu ke yang sini. Nah, file ini itu tampilannya seperti ini ya, isinya hello world ya, di tengah seperti ini. Gitu ya, simple ya. Nah, di Android kalau kalian mau nge-layout caranya gimana? Wah, simple ya. Ini ada tombol ya, ada tombol di sini, ya tinggal ditekan terus ditahan, taruh ke sini gitu. Oke, saya coba salah satu. Nah, ini misalnya. Nah, button kayak gini. Mau ditaruh mana? Taruh sini gitu. Ya bisa taruh sini, bisa ya. Gitu. Gampang tuh. Ya, gampang. Misalnya terus mau milih apa? Inputan gitu misalnya. Untuk password ya, taruh di mana? Taruh di sini. Nah. Mau dibikin agak panjang ya bisa ya. Kayak gitu. Gampang kan? Tinggal drag and drop gitu ya. Oke. Sepele. Tapi kita baru belajar layout minggu depan ya. Jadi saya cuma jelasin ininya aja, panelnya secara singkat. Jadi untuk di Android kalau kalian mau bikin layoutnya model drag and drop bisa ya. Tinggal pilih-pilih komponen yang ada di sini ya. Pilihannya banyak banget ya. Ada banyak ya. Kemudian kalau kalian pengen bikin tampilannya pakai cara coding ya. Cara coding tuh kayak bikin HTML gitu ya. Ini bisa diganti di bagian ini. Kita kan masuknya ke bagian yang desain ya. Desain itu ya artinya pakai model drag and drop gini. Nah, kalau kita pengen pakai cara coding ya tinggal ini diganti yang code. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, di sini kalau saya mau bikin button manual ya harus kayak gini ya. Button nah seperti ini misalnya teks login itu ya. Misalnya. Nah, kemudian kalau mau lihat hasilnya ya balikin lagi aja ke sini ya. Nah, ini ada tombolnya di atas nih. Gitu. Ini saya bikin manual ya, pakai ngetik ya. Muncullah dia di atas ini ya.
Kalau saya geser, ya ini Pak dalamnya, nah ini ada berubah ya, ada tambahan. Jadi mau ganti mode bisa kok. Ya. Kalau kadang-kadang kalian pengen ada beberapa komponen yang pakai drag and drop, ya masuk ke mode desain. Tapi kalau ada beberapa komponen yang mau pakai code, ya masuk ke sini gitu. Karena memang nanti akan ada bagian yang lebih mudah kalau kita ngetik manual ya daripada drag and drop ya. Gitu. Drag and drop tuh kekurangannya adalah kalau kita nempatin gitu ya. Kita geser gitu ya. Misalnya nih saya mau bikin apa pas di tengah gitu misalnya. Posisinya pas di tengah lah, ini kan ngepasnya agak susah ya. Nah, misalnya di sini. Nah, tengahnya kebetulan pengennya saya agak di sini ya, agak di sebelah sini. Nah, ini ngepasinya kan nggak mungkin bisa presisi ya, susah ya. Kalau di sini kan kita tinggal ngetik angka gitu kan, ya tinggal ketikin aja misalnya 75 ya. Ini 120. Nah, kan lebih gampang ngetik kan. Gitu. Makanya nanti ada beberapa bagian yang kita memang saya rekomendasikan untuk diketik aja ya, nggak usah di drag and drop. Terus kemudian ada juga yang mode split itu campuran ya, separuh ini, separuh ngetik, separuh ini. Cuman saya nggak pernah pakai karena nanggung ya. Ini kalau pengen lihat langsung previewnya ya bisa sih pakai yang ini, yang ngetik terus hasilnya langsung berubah ya. Kayak gitu. Misalnya ini hello world, saya mau ganti selamat pagi gitu ya bisa aja ya, selamat pagi. Nah itu kan berubah kan. Ini ya. Gitu. Tapi saya sih lebih suka sih pakai yang ini ya. Yaitu preferensi sih, nggak harus ikut saya ya kalian ya, bebas mau pakai yang mana. Oke, ini yang folder yang pertama yang layout ya. Kemudian ada folder ini drawable. Drawable itu isinya gambar ya. Ini isinya gambar. Ini ada gambar Android ini ya. Kayak gini. Kemudian ini ada background-nya warna hijau kalau nggak salah ya, kayak gini. Jadi ini sebenarnya icon default-nya dibagi dua bagian ya, ada depannya, ada belakangnya. Gitu. Nah, kemudian ini apa lagi? Ini kayaknya dibikin pakai vektor ya. Jadi gambar ini tuh bukan file JPG atau semacamnya ya. Kayaknya ini vektor ya. Gambar defaultnya ini. Iya, sepertinya begitu. Oh iya, ini formatnya XML kok ya. Nah, ini formatnya XML ini vektor, jadi mau berapapun resolusi HP ini nggak masalah ya, bisa menyesuaikan karena vektor. Oke, jadi gini, untuk folder gambar itu ada dua ya, ada drawable sama ada mipmap ya. Ini dua-duanya untuk gambar. Cuman bedanya kalau drawable ini formatnya bisa macam-macam. Salah satunya vektor seperti ini ya, XML. Nih, bisa juga kita kalau misalnya punya gambar yang bisa gerak ya, ada animasinya, itu juga tempatnya di drawable sini. Nanti formatnya juga sama XML. Gitu. Jadi ada gambar yang kayak misalnya icon untuk loading gitu ya, itu kan gerak-gerak ya. Nah, itu bisa ditaruh di drawable ini. Ya. Gitu. Jadi untuk file-file gambar, animasi, ya, vektor itu semua di sini. Nah, kemudian yang ini map ini buat apa? Ini buat icon, ya. Kalau kalian punya icon di aplikasi, misalnya untuk searching itu ada icon kaca pembesar, terus untuk ngedit ada icon pulpen, itu bisa ditaruh di folder map. Jadi ini di folder map ini untuk gambar-gambar yang formatnya PNG atau JPEG ya, itu semua ditaruh di sini, ya. Ini PNG, ini ya PNG semua, ya. Ini ada XML tapi ini cuma buat konfigurasi aja ya. Ini PNG ya kayak gini. Ini ada yang mulai dari resolusi paling jelek ke paling tinggi ya. Paling jelek itu MDPI ya. Kalau saya buka loh, ini kan jelek banget nih. HDPI di atasnya dikit. Kalau paling bagus yang ini ya, XXX HDPI. Nah, paling mending kan. Gitu. Nanti kalau kalian mau nambah gambar itu kalian cukup ngupload gambar satu aja, nanti sama Android Studio akan dikonvert ke 6 ukuran. Ini 6 ukuran ini otomatis ya. Jadi nanti tinggal di sini kalian klik kanan ya. Saya klik kanan. Oh nggak keluar. Klik kanan, klik. Nah, oh lambat ya. Klik kanan terus ini ya. Image asset nih ya. Nah, terus saya cari filenya. Nah, filenya ada di mana, saya ambil. Nah, nanti sama Android Studio langsung akan di-convert ya secara otomatis. Gitu. Jadi ini 6 ukuran ini kita nggak perlu resize manual ya, sudah otomatis dari sononya. Gitu. Kemudian yang terakhir values. Nah, kalau values ini
folder yang berisi nilai-nilai. Bisa misalnya warna ya. Kalau di aplikasi kan kita pasti punya palet warna ya. Warna-warna yang kita pakai di aplikasi itu misalnya ini ya. Ada warna ungu agak pink gitu ya. Terus ungu biasa, ungu tua, hijau toska, hijau tua, hitam, putih. Nah, misalnya aplikasi kita pakai warna-warna ini. Nah, warna-warna ini kalau bisa disimpan aja di sini lalu dikasih label. Jadi yang ungu yang paling muda ini namanya purple 200. Terus kalau yang ungu sedang ini purple 500, ungu tua purple 700 ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau pakai warnanya, misalnya saya mau pakai di ini nih. Mau saya pakai untuk tulisan tadi ya. Ini saya buka banyak file. Mana tadi layoutnya? Nah, ini tulisannya kan hitam ya kan. Mau saya ganti warnanya. Saya tinggal tulis text color lalu pakai add color gini warnanya purple 200 misalnya gitu. Nah, ini akan berubah jadi ungu. Nah, ungu yang paling muda. Lalu kalau saya ganti purple 700 jadi ungu tua dia ya. Nah, ini ungu tua kan. Nih ya. Gitu. Jadi kita nulis warna di sini ya kita cukup sebutin ininya aja, namanya aja. Kalau kalian lupa bisa di ini kontrol spasi, tapi ini pilihannya banyak. Ada warna defaultnya juga. Nah, ini ada kayak gini-gini. Ini warna yang kita punya ya. Tadi yang kita definisikan tuh ini. Ya, ini warna hijau ya. Hijau toska. Nah, ini hasilnya. Kalau mau manual juga bisa sih. Misalnya langsung pakai pagar warna merah itu FF0000 gitu ya. Nah, ini jadinya merah. Nah, kayak gini bisa juga. Teman kan kalian harus ngapalin ya, harus ngapalin satu-satu. Belum lagi kalau misalnya warna ini dipakai di banyak tempat, kemudian kalian harus ganti. Warna merahnya terlalu mencolok. Ya, harus dikurangin agak nggak terlalu mencolok misalnya gitu. Nah, kan harus ganti banyak kan? Ya, harus ganti banyak. Nah, mending warnanya disimpan aja ya. Disimpan ke dalam sini tadi. Ke dalam value ini. Jadi kalau kita mau ganti tinggal ganti di bagian ini ya. Kita cukup ubah di bagian ininya aja maka semua ikut berubah. Gitu cara pakainya. Nah, demikian juga yang ini ya. Ini colors udah paham ya fungsinya ya. Nah, kemudian ada lagi string. Nah, string ini tadi ini isinya apa namanya? Yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang dipakai di aplikasi. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya kok harus ditaruh di sini sih? Kenapa kok enggak langsung ditulis aja di misalnya ini ya di manifest tadi. Nah, ini label ini kan dia pakai string lalu app name kan. Nanti keluar tulisan nama aplikasinya Hello World kan gitu. Itu kan sebenarnya app name itu kan ini label dari sini, isinya kan ini, ya kan? Kalau ini misalnya saya ganti selamat pagi, ya nanti di manifest ini dapatnya juga nah ini selamat pagi gitu. Karena dia ngambil dari string ini. Gitu. Kenapa kok enggak ini langsung ditulis gini aja, Hello World. Ini kan bisa-bisa aja. Ya memang bisa ya, kayak gini bisa. Nah, cuman gini, kelebihannya kalau misalnya kita pakai model seperti ini, kita bisa support multibahasa. Nah, itu aplikasi Android itu kan dipakai di seluruh dunia ya. Kalau kalian install Facebook untuk untuk orang Eropa gitu kan pakainya bahasa Inggris misalnya. Kalau di Indonesia defaultnya bisa bahasa Indonesia dan nanti kata-katanya bisa menyesuaikan gitu. Kadang-kadang nama aplikasinya pun juga ikut disesuaikan ya. Gitu. Nah, itu harus pakai ini ya, harus pakai ini. Misalnya paling gampang ini nih. Di sini ada tulisan ya. Ini Hello World kalimatnya. Karena ini kita defaultnya kan pakai bahasa Inggris ya. Nih, defaultnya Inggris. Jadi tulisannya Hello World. Nah, seandainya nih kita ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, saya pengen ganti tulisannya bukan Hello World tapi Selamat Pagi Dunia ya. Secara otomatis begitu. Jadi kalau yang pakai orang Indonesia ya tulisannya Selamat Pagi Dunia gitu ya. Selamat Pagi Dunia gitu. Halo Dunia, sorry. Ya, Halo Dunia gitu misalnya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya tinggal ini. Ini kan string yang ini kan defaultnya Inggris ya. Ini tulisannya bahasa Inggris. Ya kan? Nah, caranya adalah kita tinggal bikin new value resource file ya. Saya bikin strings baru, kemudian saya tambahin negara yang mau disupport adalah Indonesia ya. Ini saya tambahin Indonesia. Nah, ini kan keluar ya. Stringnya ada 2. Yang ini string untuk Inggris, yang ini untuk Indonesia.
Nah, ini saya tambahin value baru ya. Namanya hello gitu. Tulisannya hello world ya. Nah, kemudian ini saya copy ya. Saya copy di sini hello world labelnya hello ya. Harus sama labelnya. Kalau yang di sini tadi labelnya hello, di sini juga harus hello ya. Cuman di sini kalimatnya halo dunia, tanda seru gitu ya. Kemudian ini apa ini? Oh ya, ini harus ada juga di sini. Semua harus di-copy ya. Semua harus di-copy. Halo dunia, nah misalnya gitu. Nah, kalau kita sudah bikin ada 2 versi seperti ini, nah nanti kalau misalnya nih, mana tadi? Nah ini, aplikasi kita, ini kan bahasa Inggris ya defaultnya ya. Kita bisa ganti bahasanya ke Indonesia. Ya, ke Indonesia. Oh sorry, ini belum diganti ya. Oh, sorry. Ini, nah ini harus saya ganti dulu ini. Ini tulisannya ini kan masih manual ya, hardcode di sini ya. Kita harus ganti jadi ini string hello. Nah kayak gini. Nah kan udah berubah nih. Kalau bahasanya Inggris ini tulisannya hello world. Nah kalau saya ganti Indonesia, nah jadi halo dunia ya. Nah kayak gini. Gitu. Itu fungsinya string ya supaya bisa support multibahasa ya. Makanya kalimat-kalimat semua harus disimpan di sini ya. Gitu. Jangan hardcode kayak gini tadi ya. Jangan langsung di sini ya. Kalau langsung di sini ya nggak apa-apa sih. Tapi nggak akan bisa ditranslate otomatis ya, nggak akan bisa support multibahasa. Jadi kalau memang aplikasi kalian hanya support satu bahasa ya nggak apa-apa dibikin hardcode seperti ini ya. Tapi kalau pengen bisa support banyak bahasa ya jangan pakai cara ini ya. Gitu harus dipakai ke string ini tadi. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Ini string sudah ya. Nah, yang terakhir themes. Kalau themes sebenarnya saya nggak banyak ganti-ganti sih. Ini cuman basicnya aja ya. Themes ini kan sebenarnya ini ya kita pakai template material design ya. Jadi ini udah bawaannya ya, material komponen terus dark action bar kita turunkan jadi namanya hello world ya, theme.hello world gitu. Nah, kemudian kita tinggal definisikan beberapa warna gitu ya. Color primary ini dipakai untuk header-nya kalau nggak salah ya. Atau yang primary varian ya antara ini ya, antara primary atau primary kayaknya yang ini sih, yang color primary ya. Gitu. Kalau color secondary itu nanti untuk aksen-aksen ya, pakainya warna hijau ya. Kalau yang ini ungu ya. Itu karakteristik dari yang ini, dark action bar. Ya nanti kalian kalau mau ganti paling tinggal ganti ininya aja warna-warnanya ya. Kalau misalnya mau ganti merah ya ini tinggal diganti merah dan seterusnya. Gitu. Ini nggak banyak kita otak-atik sih sebenarnya ya. Temnya ini. Gitu. Ya itu aja untuk struktur folder ya. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini mungkin tentang ini struktur foldernya. Ini saya buka semua aja. Adakah yang mau ditanyakan sambil saya cek ada yang kelewat nggak ya? Java ini penjelasannya nanti kalau kurang jelas ada udah habis malah. Itu doang ya. Astaga. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Mungkin sebelum Belum ada, Pak. Saya, Pak, mau tanya, Pak. Oh ya siap. Kalau misalnya kita kan di awal-awal tadi ada pilihannya untuk empty apa itu, terus ada yang bisa map, bisa login. Nah itu apakah bisa digabung jadi satu gitu, Pak? Jadi misalnya kita awal-awal itu udah butuh untuk login, untuk ada mapnya, untuk ada fitur lain gitu, apakah bisa, Pak? Enggak, cuma pilih salah satu. Jadi enggak bisa digabung. Gitu. Itu kan sebenarnya kayak semacam template ya. Cuman semacam template gitu. Jadi ya template cuman bisa satu sih, nggak bisa campur-campur ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen bikin login plus Google Map, ya kalau kamu pilih login, berarti Google Map-nya kamu bikin manual ya. Kalau kamu pilih map, berarti loginnya kamu bikin manual ya kayak gitu. Memang harus kayak gitu. Ya nggak bisa dicampur. Oh. Gitu. Tapi kalau saya dua project bisa, Pak? Nggak bikin 2 project. Iya. Misalnya saya buat satu template login, terus saya buat project lagi, template map, gitu, terus saya gabungin gitu, apakah bisa? 2 project. Kalau dicampur langsung jelas nggak bisa. Ya, karena
satu project itu hanya ada satu konfigurasi. Nah, kalau kamu bikin 2 project dicampur, konfigurasinya kan ada 2. Nah, pakai yang mana gitu. Nah, kecuali gini, kamu bikin project itu sebagai komponen ya. Tapi itu ngompalnya beda sih caranya, enggak ini ya. Apa namanya? Enggak pakai cara ngompal di sini gitu. Ya, harus jadi bikinnya itu kayak apa ya? Dijadiin formatnya tuh jar ya. Wah, itu repot sih. Mending gini, kamu misalnya punya 2 project ya. Projectnya itu kan yang namanya project itu kan sebenarnya terdiri dari 2 file inti ya. Yang pertama adalah ini apa namanya? Source code-nya kan pakai Kotlin. Kemudian layout-nya kan pakai XML, ya kan. Nah, tinggal dicampur aja. Jadi source code yang dari project satunya dimasukin aja ke sini gitu. Terus yang XML-nya dimasukin ke sini, dicampur aja jadi satu gitu. Itu paling gampang sih menurut saya kayak gitu. Gitu caranya. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Terus ya itu sih. Sebenarnya kalau mau dibikin jadi library bisa ya. Di satu project itu di bundling gitu, kemudian di sini nanti diimport ya. Ya, tapi itu repot banget sih. Saya pernah dulu soalnya pakai yang model gitu. Cuman saya nggak rekomen. Mending dicampur jadi satu ya. Konfigurasinya soalnya setengah mati itu. Jadi ada yang chat sebentar. Pak, itu ada warnanya, ada bank warna gitu nggak Pak buat Kotlin? Bank warna nggak ada ya. Kalau bank warna sih di sini nggak ada apa namanya? Misalnya kayak warna apa ya? Langsung nyebutin warnanya gitu ya, red atau apa gitu kayaknya nggak ada ya. Ya kita harus tahu kodenya ya. Nah, Kotlin itu kan Android ya. Android itu kan sebenarnya pakai material design ya. Material design itu sudah ada guide-nya sih sebenarnya ya. Material design warnanya harus kayak gimana tuh ada ininya. Sudah ada panduannya. Ya, kamu bisa lihat di sini ya di material design ini masalah color misalnya. Ada color system. Nah, ini. Nah, ini kan defaultnya yang kita pakai ini. Apa namanya? Di sini tadi kan ini aduh mana tadi? Nah, ini warnanya kan ungu, hijau kan sebenarnya ngambilnya ini ya. Ini purple 200 tuh yang ini. Ini purple 200. Purple 500 yang tengah itu yang ini ya. Purple 700 yang ini. Terus kemudian hijaunya pakai yang teal 200 sama 700. Berarti pakai yang ini sama yang ini ya. Gitu. Nah, ini ada penjelasannya juga ya, primary color, secondary color, light gitu. Ini kan sama kayak yang ini tadi ya, di terms-nya ini. Primary color, secondary color ya. Gitu. Ini material desain ini sebenarnya berlaku nggak cuma untuk Android ya, untuk web juga ya. Nah, kebetulan di sini Android kan pakainya ini material ya, material desain. Jadi warna-warna dan lain sebagainya default-nya ngikut ini ya, by default. Tapi kalau kamu punya preferensi warna sendiri, biar bikin aja sendiri juga nggak apa-apa sih. Gitu. Misalnya kamu ini ya, ngambil dari Adobe Color ini ya. Ini palette generator ya. Misalnya kamu punya satu warna dasar yang pengen kamu pakai kan. Misalnya warna merah ya. Nih, ini warna dasar itu yang tengah ini ya. Saya set ke sini. Nah, ini warna-warna yang bisa dipakai pelengkapnya ada ini. Ada 5 warna ini. Ada orange, orange tua, ini merah yang kita pilih, ini merah pelengkap, sama ini ada warna pink ya. Ini kalau stylenya yang analog ya. Yang analog tuh senada ya. Kalau monokrom itu apa ini senada tapi kan ada yang beda dikit ya, merah, pink, orange. Kalau monokrom tuh hampir sama semua ya. Nah, cuman ini segaris ya. Ini pakai sistem ini ya. Hue, saturation sama color ya. Apa namanya? Spektrum warna. Jadi yang dilihat adalah model garisnya. Nah, ini kalau ala monokrom warna dasar kita ini perlengkapnya yang ini ya. Kalau tria tuh segitiga. Nah, segitiga kayak gini, ini juga matching ya. Ini bisa tinggal dipilih style-stylenya ya. Gitu. Kalau mau custom ya bisa sih, tapi saran saya sih pilih salah satu aja yang menurut kalian cocok ya. Nah, ini. Jadi kalau warna kalian nggak usah pusing-pusing ya nentuin warna sendiri kan, biasanya kan kita kan nggak belajar spesifik tentang warna ya, karena kita bukan orang DKV ya, desain komunikasi visual gitu kan. Pakai tools ini aja gitu. Kalian cuma cukup nentuin satu warna, nanti sisanya akan dihitung ya, yang bagus kayak gimana. Saya pengen warna merah mencolok ya, ini tinggal saya ketik kayak gini. Nah, ini kayak gini tadi ya. Ini merah yang mencolok FF0000 kayak gitu. Ini kalau saya turunin warnanya juga nanti yang lain menyesuaikan kok.
gitu ya. Ini, nah kan berubah semua gitu. Ini ya kalau soal warna kayak gini ya, milih warna ya. Tapi kalau mau ngikut aturan material ya itu tadi sih warnanya ini ya, aturannya gitu. Nah, ini ada penjelasannya panjang ya kalau mau baca ya teorinya ya. Nah, ini hasil-hasilnya nih kalau misalnya milih warnanya kuning, biru ya. Nah, ini ada referensinya juga ya ternyata color palette-nya ya. Ini kalau merah, ini pink, ini ungu. Ya, ungunya kan banyak ya, nggak sembarangan ungu ya. Ini kita bisa pilih ungu yang paling sesuai sama tempat kita itu misalnya. Mau yang mana, merah juga sama ya. Merah bisa pilih salah satu warna merah ya. Misalnya saya pilih ini gitu. Terus kalau mau cari pelengkapnya mau dikombinasi sama yang aplikasi ini color bisa juga ya. Ini saya pindah ke sini ya. Nah, jadilah seperti ini ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Ini material ya, semua panduan untuk layout ada di sini ya. Dari warna barusan, terus font ya, tipografi ini biasanya kayaknya pakai Roboto fontnya ya. Seingat saya sih. Nah, ini Roboto namanya ya. Kalau mau diganti yang lain bisa pakai ini Open Sans, Noto Sans ya. Ada banyak tapi defaultnya yang di Android itu tuh Roboto ya. Namanya Roboto. Gitu. Nah, icon kalian nggak usah pusing ya, kalian bisa ambil dari sini ya. Sistem icon ya. Nah, ini icon ada icon kalian bisa pakai ya. Sebentar, nah ini download icon design out ini yang template ya. Bentar, downloadnya di mana ya? Produk icon. Oh, ini masih panduannya ya. Animated icon. Bentar. Icon. Ketik aja lah. Material design icon. Webnya ini ya, material.io ini ya. Nah ini. Oh, ternyata diarahkan ke sini ya, font.google.com. Ya. Sudah pindah. Nah, ini ada icon-icon ya. Kalian pengen download yang mana? Misalnya icon searching. Nah, ini tinggal pilih aja mau buat apa? Web atau Android atau iOS atau Flutter ya. Android misalnya. Warnanya mau apa? Hitam atau putih? Ya, pilihannya cuma dua itu. Terus ya tinggal di-download aja. Nah, selesai. Ini udah ke-download ya. Nongol di sini. Kalau saya buka ya. Nah, ini ini tinggal di-copy aja foldernya ke project Android kita. Nah, project Android kita itu saya tunjukin sekalian. Ini tempatnya tadi Hello World ya. Nah, di sini kan strukturnya sama ya kayak di project ini ya. Kalian buka app. Oh, sorry, agak beda nih. Ini sudah dipersingkat ya. Jadi app langsung manifest kan. Kenyataannya nggak gitu ya. Ini app harus masuk ke SRC terus main, terus nah baru rest. Nah, di sini. Ini baru bisa saya copy di sini. Nah, ini baru saya copy di sini. Nanti di sini otomatis nongol ya. Rest, drawable. Nah, ini kan ada ya icon buat searching. Nah, ini baru keluar. Gitu. Nah, ini kalau kalian mau bikin tampilan di sini, strukturnya sama kayak di Explorer ya. Kayak gini, itu tinggal diganti aja ke yang project ya. Nah, ini baru sama persis. Nah, ini SRC, main. Nah, ini. Cuma kan jadi banyak ya filenya ya. Lihatnya susah itu loh. Jadi saya lebih prefer yang pakai yang Android. Gitu. Tapi nanti di sini agak beda ya pokoknya ya. Ketika kalian buka manual, foldernya tuh strukturnya tuh lain gitu. Tambahan beberapa step. Jadi dari app itu ke SRC dulu, ke main, nah baru ketemu file-filenya. Gitu.
Nih ya, contohnya ya. Searching. Nah, ini searching vektor. Oke, ini ya, mau downloadnya di sini font.google.icons ya. Ini iconnya lengkap ya, mau cari icon apapun ada. Ya, nggak usah bikin sendiri ya atau ngambil dari internet kan takutnya berbayar atau ada copyrightnya kan bahaya. Kalau ini bebas pakai ya. Mau cari apapun ada ya, misalnya icon apa? WhatsApp gitu. Icon WhatsApp. Nah, ini WhatsApp ada ya. Oh, ada kan? WhatsApp. Icon Facebook ya. Loh, Facebook nggak ada ya? Wah. Instagram nggak ada juga loh, nggak lengkap ya. WhatsApp ada, yang lain nggak ada. Twitter nggak ada, nggak ada semua. Password ada. Oke, ya itulah. Ada yang nggak ada yang ada. Ya mungkin kalau untuk brand-brand nggak lengkap ya. Facebook itu kan brand takutnya dia menyalahi copyright ya. Tapi kalau WhatsApp ada tadi, mungkin nggak WhatsApp nggak apa-apa, tapi yang lain mungkin ya nggak dia nggak dapat izin mungkin ya gitu. Tapi ya udah cukup lengkap kalau untuk icon-icon standar ya. Ini ada semua ya. Oh, kan lengkap banget nih. Gitu. Dan semuanya tuh udah pasti senada gitu loh. Ya nggak usah khawatir. Kalau download icon manual dari web nggak jelas itu kan ada yang pakai webnya website A, website B, website C. Kalau digabung nanti iconnya kok nggak seirama kan jelek ya. Jadi saya juga nggak rekomen, mending langsung ambil di sini aja ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya tutup, saya akhiri karena materinya sudah habis ya tadi ya. Kalau minggu depan nah kita baru mulai belajar layout ya. Bikin layout di Android caranya gimana sih? Nah, itu minggu depan. Hari ini kita hanya mengenal tools-nya aja ya. Oh ya, mungkin ini ya. Kalau kalian mau apa? Ngeran aplikasi Android itu kan tombolnya kan di sini nih, di atas nih loh. Ini ada tombol run. Nah, default-nya nih kita akan diarahin ke emulator ya. Emulator. Nah, tapi emulator tuh seringkali berat ya. Cukup berat. Jadi kalau bisa sih pakai HP sendiri ya. Kalian ada device sendiri, tinggal apa namanya? Colok kabel data ya. Saya tunjukin misalnya ini saya colokin HP saya ya. HP saya konekin ke sini, nanti ini akan langsung berubah. Samsung A50 ya. Nah ini Samsung SM-A50. Nah ini kalau saya run, ini otomatis akan di-run di HP saya gitu. Ini running device. Ini sudah saya colokin barusan. Ya. Gitu. Ini lebih cepat sih kalau di HP daripada pakai emulator ya. Gitu. Jadi nanti kalau kalian apa namanya? Mau ngetes siapin device ya. Jangan lupa siapin device plus kabel data. Kabel datanya yang bagus ya. Kabel data tuh biasanya ada kabel itu bukan kabel data ya, tapi kabel charger. Jadi kabelnya hanya bisa buat ngecas aslinya. Jadi kalau dicolok ke komputer, dari komputer colok ke HP kalian, itu nggak kebaca karena dia itu kabel charging bukan kabel data. Ada beberapa HP yang dikasihnya itu kabel charger. Dulu soalnya pas di kelas itu pernah ya, apa namanya, ada mahasiswa ngetes aplikasi, loh kok nggak kebaca, terus dia pinjam temennya baru bisa itu. Setelah dicek ternyata itu kabel charger karena dipakai buat ngecas lancar, tapi buat data nggak bisa gitu. Apalagi kalau kalian beli itu ya, beli kabel-kabel data, misalnya kabel kalian rusak ya, kalau kabel bawaan HP-nya sih pasti kabel data ya, tapi kalau beli di luar yang murah-murah itu kayaknya kabel charger biasa ya, nggak bisa buat transmisi data gitu. Jadi kalau kalian pakainya bukan kabel bawaan, dicek dulu ya, bisa transfer file atau enggak ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya tutup? Adakah yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Oh iya, siap. Untuk satuan panjangnya itu apakah defaultnya DP ya?
bisa diganti pakai pixel nggak ya, Pak? Bisa. Nah, itu ada, saya jelasin di sini nggak ya? Saya lupa. Itu ada bedanya tapi. Ntar DP atau di minggu depan ya. Kayaknya sih minggu depan ya DP. Ada 3, DP, PX, sama SP ya. Penjelasannya mana ya? Ada nggak sih? Ini. Oh iya, minggu depan sih. Ini penjelasannya ya. Jadi satuannya memang direkomendasikan pakai DP ya, DP. Kenapa pakai DP? Karena ini apa namanya? Kalau misalnya nih saya mana tadi? Ini ya tulisan Hello World ya. Ini kan saya bisa ganti ukurannya ya. Text size misalnya 40 dp kan. Hasilnya kan seperti ini, jadi besar nih, ya kan? Biasanya kan jadi gede ya. Ini 40 dp. Ini 12 dp kecil ya. 40 dp besar. Nah, saya ganti 40 px ya. Nah, kan lain. Jadi gini, bedanya adalah kalau pakai px itu kan pixel itu kan satuan titik di layar HP. Padahal HP itu kan layarnya resolusinya macam-macam kan. Misalnya ini contohnya kan pakai Google Pixel itu 1080 kali 1920. Nah, ini kan kalau saya tampilin di Google Pixel, tulisannya kan kecil. Ya, 40 pixel itu kecil. Tapi kalau saya tampilin di misalnya HP yang kuno ini ya. Nah, ini kan tulisannya bakal jadi lebih besar kan. Nah, tulisannya itu akan lebih besar gitu loh. Jadi ukurannya bisa berubah-berubah gitu ya kalau pakai PX ya, karena tergantung resolusi HP. Tapi kalau pakai DP ya, pakai DP ya. Ini saya pakai DP. Itu mau ditampilin di Nexus 7 itu ya ukurannya rasionya segini ya. Saya tampilin di Pixel ya tetap segitu ya. Nggak jauh beda gitu loh. Jadi bisa menyesuaikan kalau DP ya. DP itu density pixel ya. Density pixel itu adalah pixel yang bisa melar. Jadi kalau misalnya sebenarnya acuannya ya ini pakai pixel biasa ya, 40 pixel. Tapi kalau resolusinya dia itu diperbesar, maka pixelnya ikut melar gitu loh. Jadi misalnya resolusinya naik 1,5 kali, maka 40 dp ya, yang awalnya itu 40 pixel nanti akan naik jadi 60 pixel ya. Nah, otomatis kayak gitu. Itu kalau pakai dp itu dia pixelnya tuh bisa melar ya, density pixel namanya. Gitu. Itu bedanya pixel sama PX sama dp. Jadi saran saya pakai dp karena ya itu tadi resolusi HP itu kan sangat variatif, jadi pakailah yang DP, density pixel, yaitu pixel yang bisa melar, bisa membesar, bisa mengecil, menyesuaikan resolusi HP-nya. Gitu. Itu untuk satuan ya. Nah, tapi khusus untuk tulisan itu pakainya SP ya. Kenapa kok SP? Karena gini, di HP Android itu ada settingan untuk memperbesar font. Jadi kalau misalnya orang udah tua, fontnya pengen lebih gede, jadi semua aplikasi nanti fontnya akan diperbesar, nah, itu pakai SP. Kalau pakai DP, itu misalnya font di HP ukurannya diperbesar, itu nanti nggak akan kena efeknya ya untuk tulisan kita. Ya, jadi misalnya kita bikin aplikasi chatting, tapi satuan untuk tulisannya pakainya DP. Nah, nanti apa namanya ada lansia gitu, fontnya pengen digedein, tapi setelah digedein kok nggak ngefek gitu. Ya karena aplikasinya itu pakainya satunya DP. Ya, supaya bisa kena efeknya ya harusnya pakai SP. Gitu. SP itu tadi apa namanya khusus untuk tulisan ya. Jadi selain pixelnya bisa melar, tapi SP itu juga bisa itu membesar mengecil tergantung settingan HP-nya, ya settingan font di HP, gitu. Jadi untuk tulisan pakai SP, selain tulisan pakai DP, ya. Sisanya jangan dipakai, ya pixel, inci dan lain-lain sebenarnya kan bisa banyak ya ini ya. Ada DP, inci, milimeter, poin, px, ya bisa aja mau pakai yang lain, tapi nggak rekomen lah. Saya rekomen cuma pakai DP sama SP, ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, Pak. Terjawab, Pak. Mantap. Sudah tidak ada? Ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini ya. Minggu depan kalian pastikan sudah siapin Android Studio plus device-nya ya, karena kita bisa minggu depan sudah mulai apa namanya, sudah mulai coding ya. Udah mulai ada itu juga apa namanya latihan mingguan ya, kalian harus mulai kerjain
gitu. Ya, jadi disiapin tools-toolsnya ya. Ya sudah, kalau nggak ada lagi yang ditanyain, kelasnya sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kuisnya jangan lupa dikerjain. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih.